Koceng nggak ke lu? Enggak lah, orang itu kan gue tolongin dia. Iya kan? Beda kan, ini gue tolongin. Kalau dirumukin warga nih gue. Iya kan, di aspal nih. Ntar ada yang kenal lagi jalan kan. Kalau zaman dulu kan banyak tuh pulang sekolah jalan kaki kan. Nah. Gini itu. Pelin ini gua masukin puntung di Saku. kan. Emaknya mau nyuci. Ada di situ. Pas udah masuk begini Pak. Itu kotoran kok tanah kering. Kena baju gua. Ada. Wah anjing. Bener kan tuh, dibonceng gitu dia. Ikutin gitu dia. Aduh, gimana ya? Kalau gua samperin gimana ya? Kita berlima kata gua. Kita berlima di sendiri, masa takut lu? Kata gua mana sih doang gua. Oke, kata dia kan. Salib. Kejar kita kejar. Ya, apa bang? Kenapa lu? Cewek temen gua, cung. Dia turun. Cewek tahu deh. Cewek tahu lagi nah. Kita pergi ke jauh. Dia tinggal sendiri. Gua ini tadi ditutup. Apa nggak sengaja ketemu teman gua kecil gua lagi nih. Kecil. Komat. Oh iya. Komat dia. Ya, pensil. Ya, komat. Di WhatsApp siang-siang, Iya, WhatsApp dulu. Di mana lu? Gak gue balas, gue lagi main game kan gitu. Biasanya kan dia jarang lah sini, telepon lah dia. Gue lagi main game. Kenapa Ton? Gue lagi di jalan Regency, mau main ke tempat lu tadinya. Aduh, gue udah nyari rumah nyokap, gue tadi bawa anak gue bilang gitu. Lagi main sini. Gue ke situ ya kesini aja lah. Lu biasa juga ke sini ya. Sherlock Jim. Kita mungkin udah lama lupa kan Sherlock. Nggak, tapi pernah ke rumah lu yang di sini sebelumnya? Nggak pernah. Itu lupa. Oh, ke rumah itu. Nyokap gua. Udah sering dulu kan. Cuma lupa. Gua Sherlock. Gua situ lah dia. Main ngopi tuh lumayan lama tuh, panjang namanya gimana ya? Ya temen lama. Temen lama, akrab juga Pak. Udah gitu Chinese juga gitu. Jadi lebih akrab Pak. Emang akrab banget aja. Ngomongin masalah yang inilah, pribadi gitulah. Pasti kalau temen-temen. Iya, pribadi gitu. Apa namanya, dia orangnya dewasa. Kalau itu orangnya dewasa. Cuman dulu ya sekarang, cuman dulu tuh gerjain banget kan. Orangnya dewasa. Jangan gitulah, lu beginilah. Maksudnya ngasih masukan lah yang enak kan. Habis ketemu dia tuh beda Den. Kalau orang bener tuh beda banget. Dapat lah pokoknya jangan cuma. Hah? Gue ceritain. Bro, laki-laki dia bilang. Perempuan bertanggung jawab lah dia bilang. Gue bilang, dewasa lu sekarang. Ya beda lah gua. Anak 3 coy ini. Tanggungan di mana-mana nih dia. Iya. Berapa tahun ya ketemu? Ya? Berapa tahun? 2010 terakhir. Tapi dia tinggal di sini kan tinggal tuh sekali, ketemu tuh sekali nggak lagi gitu. Oh. Dan ketemunya itu pas lagi krusial biasanya. Ya, berarti teman sejati itu. Pas ketemunya pas lagi krusial, pasti mas kasih masukan. Sejati hanyalah hampa. Enggak. Padahal itu dulunya dan orang paling bego kali itu. Dikerjain dulu. Jadi kalau kita habis minum Pak, dia tuh mati. Habis minum tuh mati gitu. Kan belum waktu masih SMA gitu kan, Natal minum apa kan pasti mati. Maksudnya sekarang udah enggak. Ini jadi habis nih. Pasti kalau habis minum langsung tepar gitu kan. Muntah, udah nggak sadar lah. Pokoknya bangun tuh pagi gitu jalan. Panggilnya komat. Iya, panggilnya komati. Kan, woi Komat, gimana? Lapangan yuk. Minum yuk, minum. Kebetulan gua di rumah Congor. Temen gua namanya Congor, Congor Sejahtera. Minum lah. Mati lagi tuh Den. Kejadian tuh mati. Duh, yang mau pulang siapa? Gua bilang. Akhirnya ya udah. Dodi kan, Congor kan namanya Dodi. Apa ini bawa pulang lu, siapa mau taruh sini? Gue bilang di tiang listrik nyender begini. Di tiang listrik nyender gini aja, siapa mau tanggung jawab? Pagi-pagi digerubungin warga, itu dikira apa? Orang mati, gue bilang. Ya udah bawa dah.
Gue gonceng lah si ini komat di tengah, gue taruh tengah kan, si Dodi depan, gue belakang kan, settingan inilah apa tengtri cabai-cabean lah dia. Pegangan lah tuh si komat begini kan, itu kan saking tingginya Den, sama gue tinggian dia. Malu ya? Iya masih segini gue, masih ada sekitar 30-40 cm lah tingginya dari gue. Itu kan kakinya panjang banget Den. Iya kakinya kan panjang banget Pak. Itu pas sudah pojolian mati kan gue mau boostepin capek. Kaki mau diboostepin capek ya kan. Akhirnya udah biar gitu ya dah. Nggak berasa ini, itu lumayan Den. Dari mana? Dari rumah nyokap gue kayak kesini kan. Itu kakinya nyeret Pak. Nyeret. Sampai rumah, gue ketok lah. Gue ketok gitu rumahnya. Biar emaknya keluar nih. Emaknya begitu gue taruh, emaknya keluar nih. Langsung buru-buru kabur. Langsung buru kabur. Besoknya buset kakinya bongsrot deh. Korengan besoknya. Kakinya bongsrot semua gue. Tapi sekarang dewasa lagi. Dewasa banget gila. Lu lihat nggak kakinya kemarin? Nggak tahu lah. Masih ada korengnya nggak ya? Dia dewasa sekarang. Dia udah ngoceng nggak ke lu? Enggak lah, orang itu kan gue tolongin dia. Iya kan? Beda kan ini gue tolongin. Kalau dirumukin warga nih gue. Bayang tuh jalan. Gue aja pernah iseng gitu. Zaman SMP itu kan kalau di kamu tuh ada angkot Pak, angkot yang losbak tapi pakai, kebayang nggak sih losbak belakangnya tuh dibikin bangku terus dipakai kalau rumah makan kopi. Apa sih namanya itu ya? Terpal itu ya? Terpal gitu kan. Terus ada besi kan gitu. Ini ada bemper besi gitu kan. Nanti kalau anak-anak sekolah yang bandel-bandel kan nangkel nih mau kosong mau enggak ya kan. Namanya nangkel kok. Ya, berdiri. Nangkel. Pakai ini kan sepatu pulang sekolah. Paku payung. Kita ini ya kan di aspal nih. Ntar ada yang kenal lagi jalan kan. Kalau zaman dulu kan banyak tuh pulang sekolah jalan kaki kan. Gini. Dia apa? Tempelin. Kan paku payung nih di sini. Bayang nggak di kapal itu udah lama kan panas Pak. Kadang berasa nggak karet di sini. Tempel itu, wah gauk gitu. Waduh, banyak tanya tuh. Gue juga salah satu kapal itu pernah gitu. Makanya gue gitu juga ke orang. Udah ngomong tuh, bener dapet orang apa ya, maksudnya anak famil lah gitu ya. Ngadu ke orang tuanya. Samperin gue ke rumah aja. Kang Mami lihat ya. Iya, belum si Dani dulu gini. Udah didatengin orang, gue nggak iseng kayak gitu. Ini diman ini ya, kadang nggak mikir dulu gitu bercanda. Gue SMA ada temen waktu di sekolah bareng gue tuh dari SMP sama SMA tuh bareng dia. Cuma yang sekelas itu pas kelas 2 lah kalau nggak salah. Ya kelas 2 tuh sekelas sama dia. Anaknya itu orang tuanya dua-duanya dari Padang. Tapi tinggal di Sumedang. Nah pas mau kelas 2 semester tengah itu, semester 2 ya, dia pindah Pak sama orang tuanya, balik Padang. Itu sohib lah, sohib ya kan. Tapi di antara kita nongkrong itu dia paling baik Pak. Paling yang ngerokok aja tuh gara-gara gua tempelin puntung gua kan biasa tuh kalau diangkut kita rokok ya. Gue tempelin ini, gue masukin puntung di saku kan. Emaknya mau nyuci ada di situ. Dia kan ada banyak orang tua ya, kamu ngerokok? Enggak, saya kan gue bilang dia tuh paling baik Pak di antara tongkrongan kita. Ngerokok enggak, paling minum gitu. Dia gue masukin terus gitu. Besoknya lah gue ketemu kan weekend tuh kalau salah Senin ya, anjing siapa kemarin. Dia kan nggak tahu gue ya. Langsung siapa kemarin yang baru puntung rokok. Berarti diem gitu nggak ada yang nyaut, dia ceritain sendiri. Gue di mana goblok, gue disuruh tidur di rumah gue. Emang inilah ketat orang tuanya. Anak mami lah ya? Anak mami? Bukan anak mami Pak, dia saking ketatnya dimanut gitu. Terus dia paling rajin tuh bantu gue. Dulu kan zaman CD bajakan kan. Dia punya toko di pasar, toko musik gitu. Nah, isi jualan CD juga. Kadang gue tuh kalau ke pasar kok
kalau ada lagu-lagu baru kan dulu zamannya Ungu Peter Pan tuh gue masih inget ya, ini gue pakai gitu. Zaman MP3. Ya. Jadi gue main gitu ya. Ada yang baru. Cuma ngambil doang mau bayar kagak. Terus dibayar lah, bayar. Nah, itu gara-gara rokok itu pas mau pindah. Pertama itu kejadian kan, rokok, kesel. Baru tuh udah dia cerita pada ngakak. Lu mau tau nggak siapa yang naruh? Oh si Denny kan dia. Wah abis gue dimarah-marahin. Itu kan namanya bercanda cung, panggilan kuncung. Namanya bercanda cung, sorry. Anjing gua mau pindah ini, kata dia kan biar ada kenangan, kata gue saya istirahat. Lu bayangin kan kalau di kelas itu mau masuk kelas itu kan suka ada keset pak di pintu kan tetap sepatu pakai kan. Itu emang di luar ekspektasi gua, kelihatan tuh bersih pak, kenapa itu kan kayak lap-lap ini tuh nggak yang disulam dari apa kain-kain gitu kan kelapa iya kayak selamat datang gitu. Iya sabut kelapa zaman dulu ya. Ceritanya abis ngobrol itu toilet panas ya kan. Ingat aku dulu, weh ini mau cabut nih, ayo kita kerjain lah kata gue kan. Weh melopor tuh gue masuk, gue udah pada nunggu nih di ruang ini, di apa pintu masuk lah ya. Belum masuk, yang lain kan ngeliatin di kaca tuh, ada tuh orang yang ada lu mau ngapain kan. Anak-anak juga nggak tahu gue mau bawa itu kan. Pas udah masuk begini pak, itu kotoran kok tanah kering kena baju gua aja. Nangis di pojokan. Itu ngerasa bersalah tuh gua terakhir tuh. Nangis di pojokan. Apa sih? Tanah. Tanah pokoknya kotoran lah di keset itu pak. Tanah kering. Dari keset. Karena kan coklat nggak kelihatan kan sabut kelapa itu kan coklat warnanya. Nggak ngomong dia. Ngobrol pojokan. Udah biarin ntar juga enggak ada gua ya kan. Paling ini doang dia ngambek biasa lah. Gini. Biasanya gitu kan sering kita bercanda itu. Ternyata nangis. Lama pak. Akhirnya, itu lu tadi kali. Mana gua udah mulai gak enak kan dia mau cabut gitu. Bisa kayaknya ini kelas berapa? Kelas 2 SMA. Semester 2 mau cabut tuh. Nah, gue samber, cung, sorry cung, anjing lu pada ada yang ngomong sih anjing pada kalau bicara lu gak kira-kira lu tahu mau cabut ya, kasih yang enak kan jadi bercanda lagi sih gue kan, ya gitu cung, berkesan kalau yang enak-enak mungkin kita lupa sama kita gitu, gue tanya minta maaf balik lagi gitu, saya gitu, udah selesai. Nah kelas 3 itu baru kontekan lagi. Tapi udah pindah dia? Udah pak, udah kontekan lagi dibalik kelas 3 akhir lah, balik liburan. Nunjukin apa? Raport dia, anjir tinggi banget, sisa 3 semester tuh, semester 2, kelas 2, terus semester 1 sama 2 kelas 3 kan. Nunjukin raport, ranking terus pak. Tadi ya? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah, selama zaman itu nggak pernah ranking. Terus gitu, anjing tuh yang lu pada dulu hina-hina gua deh katanya, gua tahu lu gua dihina karena gua gini-gini gitu kan. Nah ini ada hikmahnya kata gua, apa itu gara-gara keset juga. Dia pintar ya, dia selalu merendah gua. Otak gua encer gara-gara keset gitu. Sialan gitu. Tapi bener gitu. Terus dia cerita, lu tahu nggak nih, lu inget gak puntung rokok kan dia? Kenapa emang? Gua dari situ saking keselnya gua difitnah katanya ya kan. Dipindah ya? Dipindah siapa? Iya maksudnya orang tuanya ngira dia ngerokok. Dia udah ngebela diri, ya. Dia udah ngebela diri enggak percaya. Udah deh, gua dari situ gua ngerokok terus, tapi gua malah dapet ranking. Sekarang ngerokok deh? Iya ngerokokan wah. Ih kata gua ada aja gitu. Kok bisa nih gitu. Dia nggak pernah, dia kadang itu suka sama cewek aja nggak berani ngomong pak. Kita yang ini kadang kita ngomong ke ceweknya gitu, bikin dia malu gitu doh. Alim anaknya? Alim. Gua aja dikasih tahu masalah
kalau mau sholat nih ini harus di atas mata kaki, sunnah Rasul gitu. Dari dia pak, alim orangnya, ngerokok yang enggak. Kau boleh ngerokok? Gara-gara penuh rokok sedih ngerokok. Iya, gara-gara penuh rokok, terus gara-gara keset jadi kering terus. Gue pikir ngerokok sembunyi-sembunyi deh. Emang nggak ngerokok ya? Enggak di ngerokok. Makanya kan gitu kan kesan-kesan terakhir lah, maksudnya kita tahu nih orang tuanya kalau masalah yang kayak gitu-gitu gitu yang belum waktunya gitu ya pasti dilarang. Baru gitu pak, kalau gue main ke rumahnya aja nggak berani ngerokok, nggak berani. Kalau di ini banget, ketat banget. Ya apa ya? Ya bagus lah gitu. Zaman itu kan emang padahal ya apa orang tua ngasih hukuman ke anak tahu sendiri kan. Zaman dulu keras banget. Oh ini takut, dia punya adik sama adiknya cewek lagi. Jadi itu sekolah rasa sendirian gitu pak. Ya dia liburan dia. Liburan balik sini. Iya kan biasa tuh kalau habis semester kan libur kan. Dia karena dekat lah rumahnya sama gua. Ya, satu kecamatan. Tahun berapa sih itu? Tahun berapa tuh? Berapa ya? 80-an. Ih 90-an. 80-an. Enggak lah, anak 80-an. 90-an. Gua lahir 90. Emang berarti 90-an. 9-an kali? 2009? 2000-an iya dulu. 2009 kali? 2007 kali, 2006-an lah. Masalahnya kalau di 2005 kayaknya masih jauh dah. Jauh tuh. Nggak lama habis itu kok. Iya. Kan 1 bulan kan, yang 3 itu kan. Nggak lama itu kan perubahan ke semester. Iya kan masih jauh. Jauh. Iya. Jauh 1, jauh 2. Masih ingat gua 2005 tuh masih jauh. Itu di 2006 2007. Sekarang Jauh 1 bulan. itu lulus sekolah balik tuh di sini. Balik ke Sumedang lah. Ada lagi dia yang mana nih gitu kan, balikan lagi. Emang dia asli Sumedang? Lahirnya orang Padang semua. Cuma kan habis itu dia balik mandiri lah di situ. Kalau nggak salah ya emaknya gitu meninggal apa kebalik gitu, nggak nikah lagi, jadi dia balik ke sini. Habis itu dia ini yang gue bilang dulu suka sama cewek, malu akhirnya ditembak lah cewek jadian. Tapi ceweknya itu selingkuh, dong lu? Selingkuh minta bantuan sama kita. Yang gue bilang gue tuh dulu punya geng berempat tuh yang bandelnya gitu, tapi kalau itunya banyak di kelas lah. Dan yang mana orangnya? Ceweknya udah kerja lah di daerah. Hujan ya? Geser sini Pak. Enggak. Diplat nggak? Enggak. Apa itu? Yes. Iya, gua begini gua curiga dia ada lagi. Pas banget tuh malam minggu di alun-alun. Temen gua ada almarhum sama namanya Dennis juga, sama Chandra sama Irul tuh, berempat lah kita jalan nih. Kita malah sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain Pak, nggak mau gimana kan, penasaran aja kan nih orang teman kita lama ya gitu kan, sekalian mau ketemu aja gitu. Kamu gimana kerjanya? Pulang malam tuh cewek itu tuh. Udah kita tungguin aja di depan tempat kerjanya tuh ada tuh kayak detektif yang di TV itu, TV show kayak gitu. Tuh ada tuh. Wah anjing gitu. Bener kan tuh, dibonceng gitu dia. Ikutin gitu dia. Ikutin itu diikutin ke kampung temennya itu, ke kampung cowoknya Pak. Ikutin saat di si kucing ini gue yang bonceng. Mancung. Kita samperin apa kita ikutin doang gitu. Enaknya gimana ya? Lucu tuh, cewek lucu. Aduh, gimana ya? Kalau gua samperin gimana ya? Kita berlima kata gua. Kita berlima di sendiri, masa takut lu? Kata gua mana sih doang gua. Oke, kata dia kan. Salib. Kejar kita kejar. Berhenti. Kita udah soal deh. Gua kan yang berhenti dia bonceng gua. Oh iya, masuk. Ya, apa Bang? Kenapa aku cewek temen gua? Cung. Dia turun. Cewek tahu deh. Cewek tahu lagi nah. Kita pergi ke jauh.
tinggal sendiri. Akhirnya kalah dia. Ya udah gue mau pilih gue apa dia gitu doang lah. Di ceweknya gak pilih, udah itu pergi. Set lu, gue kira lu mau sikat gimana gitu kata-kata. Nah ngapain cewek lu urusan sama kita apa gitu. Dia ngadepin sendiri. Anjing mau gue punya temen gitu. Dia pikir tampol kali ya, tampol. Udah gue keribut kali ya. Padahal gede kok. Cowoknya kalau tuh gini. Nggak bawa ceweknya itu. Iya. Woi pergi gitu. Udah kerjain aja gitu. Nggak mungkin dia ribut gitu. Ributan tangan deh. Anjing itu jaraknya Mbak 30 kilo kan Dari tinggal di Sumedang dari daerah gua gitu ke tempat kerja cewek ini. Ceweknya sama-sama deket lah kerjanya sama temen gua ini buka itu lagi kayak jualan kaset itu lagi. Saya ikut sekolah itu di daerah situ juga Sumedang. Mungkin dia mikirnya anjing udah seneng nih temen gua jauh-jauh pada datang gitu. Minta lagi. Jangan gitu. Gue ikut anjing malah pada kabur aja. Udah dari situ udahlah. Baru tuh gue ngomong, lu ngapain sih bel-belin cewek gitu gitu. Udah mau kita nih temen tai semua. Tapi bener juga ya, ngapain gue nih ngelibetin cewek kayak gitu. Udah. Jadi lu ngomong apa kata? Ya udah lu pada pergi kata dia kan. Gue cuma ngomong gue apa dia udah gitu doang. terus itu pergi. Ayo pergi udah berdua tuh. Dia coba gua. Udah ngobrol aja jadinya. Makan ini. Apa? Nih, si gua kucing. Si gua kucing situ. Dia yang terakhir lagi. Woi kita jauh nih buat beli. Mungkin kalau didengar itu juga di situ. Gue pilih cowok gini lah, mungkin gitu kalau dia ngomongnya ya. Iya. Gua nggak tahu dia itu. Mungkin dia bilang, "Gua udah ambil." Kok pergi sama itu? Berarti pilih cowok itu. Iya, cuma Sebenarnya sih pilih cowok itu sebenarnya kelihatan lah. kan kalau bisa Cuman jaga wibawa aja enggak ngomong. Bener, kok bener. Itu pergi. Dia jaga wibawa aja. Cewek gitu, berdua kan aku jelasin gitu Ya, kalau dia bener mana bener kan. Cowoknya pergi gitu kan. Ini kagak jalan lagi berdua. Berarti kan emang bilang gitu kan. Kan mikir-mikir kan. Coba ngomong sama temen enggak Tension ngomong. Jaga wibawa aja ya. Bekasi sekarang tuh. Gak pernah mau gua ajak ketemuan. Kerja sih deh. Kerja. Nggak tahu, gue emang udah lost kontak tapi tahu kan Instagram temenan tuh. Kayaknya dia buka usaha juga, usaha yang sama tuh. Kan sering gue liat story, gue like-likein gitu kan. Nggak pernah ngerespon. Nggak pernah ngerespon. Trauma Tapi aja ngapain cuma tempat begitu gitu kan. Pikir dia teman lagi konyol nih. Menderita gue. Udah jauh. Ini like menderita gue dia kan. Gue komen menderita di hidup gue. Gue tuh pernah, kan nikahnya duluan gue, dia tuh ada anak satu, masih kecil. Pernah ngucapin ini, ya sama lah, atas kelahiran gitu kan. Itu dong dia ngebalas itu. Situ enggak? Amin, makasih bro, udah. Padahal dulu aja sama deket, gue sering tuh. Kadang kalaupun dulu gue masih inget tuh MP3 itu 7.000 kalau nggak salah. Yang CD biasanya kan 4.000 goceng ya. Iya, MP3 itu 7.000. Gue senang bayarnya disamain tuh, kalau bayar juga goceng. Nah, temen gue tahu harganya kayak gitu loh. Coba dia masih di mobil tuh. Set. Iya, sini. Ini kan gue masih kayak gitu gue. Tapi emang dia kalau di luar sekolah itu jarang nongkrong. Pulang sekolah, di toko bantuin orang tuanya. Bagi kita kadang lumayan, ya kayak gue nyamperin ke showroom lu kok. Paling gitu. Jarang main itu. Tapi kalau misalkan kita curhat sama dia, wah arahannya tuh alim banget tuh dia. Kok nggak ada yang minus-minus lah? Positif semua lah ngomongin keluarga ibu. Tapi giliran dia kena musibah tolol.
Lu cowok lu kalau masa cewek dari dulu kayak gitu mulu gitu. Iya ya, kenapa gua terlalu baik? Enggak. Karena gitu, orang gitu ya, dia begitu masih apa? Masih muda begitu. Cewek tuh pengen yang nakal. Bener yang kita nyambung yang kita omongin. Kalau cowok nakal pasti deketin cewek terus gitu. Jarang kan? Hah? Jarang. Jarang apa? Yang lo nggak baik ketemu yang baik itu jarang. Iya. Bagaimana kalau di sekolah juga? Yang laki-lakinya mondol gimana? Dapat saya kan nunggu. Makanya kalau LC itu berharap Ya, dapat cowok yang baik. Jauh dah itu. Tempat nongkrong lu Makanya kan komunikasinya kan kelihatan kan itu. Ya mungkin kalau ketemu Pak Ato pas lah. begitu bye-bye ya. Iya benar. Iya. Di komunitas. Gua kalau mau Pak Ato nih, gua tanya dulu. Baik ya, mungkin baik ya, mungkin baik. Yang baik. Bener nggak baik? Itu tuh sering nih kalau buat tuh di kalau di kantor ya. Kalau ada apa-apa hal-hal jelek, padahal gua kadang ngikut dia gitu. Gua kok yang kena lo. Dia mau coba. Kadang gitu. Tuh lihat senyumnya aja manis gitu. Aduh, ketemu salah gaul gitu. Ya sudahlah, rekamannya ya. Tes, nyambung. Ambilin. Minggu depan, oke. Jauh banget lu ya, mau saya ngambil dulu. Udah deketan dulu. Aduh, pinggang gua. Tuh berat juga ya.